Film yang alurnya sangat tak terduga ini dibuka dengan memperlihatkan persahabatan dua bocah cewek yang bernama Lil dan Rose. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian Lil dan Rose kini sudah menjadi mamah muda. Namun setelah bertahun-tahun menikah, suaminya Lil meninggal dunia. Alhasil Lil yang sangat gurih ini pun kini menjadi janda anak satu. Good turnout. Dalam dukanya, Lil pun selalu ditemani oleh sahabat terbaiknya. Siapa lagi kalau bukan Rose? Lalu di situ juga ada suaminya Rose yang menyuruh anaknya untuk bermain dengan Ian. Ian dan Tom pun OTW ke pantai untuk bermain. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Ian dan Tom kini sudah tumbuh dewasa. Mereka berdua pun menjadi sahabat dekat seperti ibu-ibu mereka berdua. Lil dan Rose yang melihat mereka sangat akur, mereka pun sangat bersyukur. Terlebih lagi Ian dan Tom menjadi pria yang sangat good looking. Ian adalah anaknya Lil dan Tom adalah anaknya Rose. Namun anehnya, saat Ian dan Tom baru saja dari pantai, Rose kadang melirik Ian dan Lil kadang melirik Tom. Saat baru saja makan, Ian dan Tom pun kaget karena Lil dan Rose bercerita saat dulu waktu mereka kecil. Dulu Lil dan Rose juga sangat akrab seperti mereka berdua. Bahkan Lil dan Rose bingung saat di dada mereka tumbuh gunung kembar yang disentuh enak plus geli. Kemudian mereka pun lanjut main kartu dan minum-minum. Di situ mereka pun sangat akrab dan sudah kayak keluarga dekat. Mum. If you're hungry, we ate all of yours. Pulanglah suaminya Rose. Lalu karena suaminya Rose sudah pulang dan ini sudah larut malam, Lil pun berpamitan. Sedangkan Ian menginap di rumahnya mereka. Suaminya Rose, kita sebut saja dia Om Kumis. Om Kumis mengajak Rose berbicara serius, di mana ia baru saja ditawari jadi dosen di universitas ternama di Sydney. Om Kumis harap Rose dan Tom mau pindah ke Sydney. Rose pun tidak mau karena sudah nyaman di sini. Lalu meskipun harus LDR dengan Rose, Om Kumis akan dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Rose sendiri yang mendengar itu, ia pun sangat senang dan merestui Om Kumis untuk ke Sydney sendirian. Malam itu Rose mengecek Ian yang tidur sendirian. Ternyata Ian belum tidur dan menyuruh Rose untuk jangan pergi. Dan setelah itu nggak tahu apa yang terjadi. Esok paginya saat bekerja, Saul yang tahu kalau Lil sudah janda, ia pun mencoba mendekati Lil. Setelah itu Rose sendiri diamanahi Om Kumis. Om Kumis harap Rose bisa menjaga galerinya saat Om Kumis masih di Sydney. Lalu berangkatlah Om Kumis sendirian ke Sydney untuk menjadi dosen di sana. Rose sendiri setelah Om Kumis berangkat, ia pun berenang. Di situ juga ada Ian yang baru aja berenang. Rose pun beristirahat di situ dan cuma berduaan dengan Ian. Feel really simple. You can have a hole. Sepulangnya dari pantai, mereka pun seperti biasa menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang sebagai sahabat. That's the worst dancing. Setelah itu Lil pun berpamitan dan ia juga tahu kalau Ian akan menginap di rumahnya Rose. Lil pun pergi. Kemudian di malam harinya Rose dan Ian pun tanpa berlama-lama langsung. Setelah agak lama gituan, Tom terbangun karena haus. Lalu saat akan kembali ke kamarnya, Tom melihat ibunya yang baru saja keluar dari kamarnya Ian dengan keadaannya dicangking. Karena syok dan tahu tentang apa yang sudah dilakukan oleh ibunya dan Ian, Tom pun lebih memilih tidur di pinggir pantai. Kemudian pagi harinya Tom teringat dengan kata-katanya Fajar Sad Boy, yaitu jika kebaikanmu tidak pernah diingat, maka berbuatlah jahat, karena dengan kejahatan namamu pasti akan diingat. Seketika Tom pun langsung ke rumahnya Lil secara diam-diam. Awalnya Tom bercerita kalau ia tidak mau ke Sydney. Lama-lama Tom langsung menyosor Lil.
Lil pun kaget dan ia tidak mau gituan dengan Tom. Tom pun bercerita bahwa Ian dan Rose juga udah gituan semalam. Tom tadi malam sangat kaget dan Tom kali ini sedang tidak bercanda kepada Lil. Kemudian Tom pulang untuk beristirahat. Meskipun berpapasan dengan Ian, namun Tom mulai dingin kepada Ian. Lil sendiri kini sudah di perusahaan. Saat jam kosong Lil mulai memandangi Rose. Sepulangnya Lil dari kantor, di depan rumahnya sudah ada Tom. Tom berkata kalau ia tidak mau pulang karena tidak ingin dekat dengan Rose dan Ian. Tom ingin menginap di rumahnya Lil saja. Lil pun mengizinkannya. Lalu singkat cerita saat sudah dini hari, karena Tom tidak merem tidur, ia pun pindah ke kamarnya Lil. Pagi harinya Tom dan Lil pun mulai merasa agak berat. Mereka pun langsung melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rose dan Ian. Setelah puas malam, Tom pun pulang. Ibunya langsung menginterogasi Tom. Tom pun menjelaskan dengan jujur bahwa ia juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh ibunya Tom dan Ian. Setelah menampar Tom, Rose pun berangkat ke kantor. Ia pun ngajak ngobrol Lil. Rose bersikeras agar ini berhenti. Lil pun setuju karena ini melanggar norma, adab dan moral. Dan perlu kalian ingat bahwa di sini Rose lah yang sangat bersikeras agar semua yang sudah dilakukan oleh mereka berempat dihentikan. Sepulangnya Lil dari kantor, ia mengatakan pada Ian bahwa Rose ingin berhenti dan Ian tidak boleh lagi dengan Rose. Esoknya Ian datang ke rumahnya Rose. Awalnya Rose mengatakan kalau semua ini sudah berakhir. Namun saat melihat Ian di kamarnya, ia lupa dengan janjinya sendiri pada Lil dan tidak bisa menahan dirinya saat bersama Ian. Alhasil Ian dan Rose pun kembali nganu. Setelahnya Rose menemui Lil dan menceritakannya. Lil pun memaklumi itu dan Lil juga meminta maaf karena tadi saat Ian ke rumahnya Rose, Tom juga ke rumahnya Lil dan sudah dengannya. Terlebih lagi Lil merasa kalau saat bersama dengan anaknya Rose, Lil merasa puas dan bahagia sekali. Untuk itulah kini Lil tidak mau berhenti. Rose yang mendengar itu, ia pun mengatakan hal yang sama serta biarkan saja biar Tom dan Ian yang bosan kepada mereka berdua. Beberapa hari kemudian Om Kumis pulang. Ia pun mengajak Rose dan Tom ke Sydney. Rose pun belum mau dan ia masih betah tinggal di rumah ini. Alhasil Om Kumis pun pergi lagi seorang diri ke Sydney. Kemudian Rose dan Lil pun ngobrol. Lil mengatakan kalau ia tidak suka pada Saul dan Lil harus menghindari Saul. Lalu sedang asik-asiknya membicarakan Saul, ternyata Tom dan Ian sedang gelut. Setelah dilerai, mereka pun cuma diam-diaman cukup lama. Ian pun pergi dan mengatakan kalau ia akan pergi ke kamarnya Rose, sedangkan Tom pergi ke kamarnya Lil. Aduh, saling mati ibu satu sama lain ceritanya. Beberapa hari kemudian Saul datang ke rumahnya Lil. Di situ Saul mengungkapkan perasaannya dan Saul ingin agar Lil menjadi istrinya. Saul tahu kalau Saul tidaklah good looking, tapi yang jelas Saul good reckoning. Lil yang mendengar itu, ia pun tidak menjawab. Yang menjawab justru Rose. Rose mengatakan kalau Lil tidak suka pada Saul dan Saul ditolak mentah-mentah oleh Lil. Saul pun tidak menghiraukan kata-katanya Rose karena Saul ingin mendengarkannya sendiri dari lambene Lil. Lil pun berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Rose adalah benar. Saul yang kecewa karena cintanya sudah ditolak, ia pun pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah Saul pergi, Lil dan Rose langsung tertawa terbahak-bahak seakan-akan menghancurkan hati seseorang. Itu sangat menyenangkan bagi mereka berdua. Setelah itu mereka pun bermain dengan Tom dan Ian.
Lalu seminggu kemudian Tom berada di kota. Ia pun menjadi penjaga mixer. Di situ ia bertemu dengan wanita berbakat. Lalu setelah selesai, bukannya Tom mengabari ibunya, Tom justru cuma ngabari Lil, yang dimana Tom tidak akan pulang gasik karena ia sedang tertarik dengan seorang cewek, serta kini ia akan menginap di rumah ayahnya, dan Lil disuruh mengabari ibunya Tom. Lil pun mengabari Rose. Di situ Lil terlihat cemburu karena Tom sekarang sedang bersama dengan cewek lain. Rose pun menenangkan Lil karena Tom pasti cuma nginap di rumah ayahnya saja. Yang dimana Tom sendiri kini rupanya membawa gadis itu ke rumah ayahnya. Tanpa berlama-lama ia pun mengasing gadis tersebut. Are you gay? Kembali ke mereka bertiga, di mana kini Ian merasa bahwa ibunya bertingkah aneh. Rose pun mengatakan kalau Lil pasti kangen dengan Tom. Well, a buzzkill. No, I You need a hand? Kemudian pulanglah mereka bertiga, dan setelah sampai di rumah, Ian akan menemani ibunya yang sedang kesepian. Bukannya Lil membenarkan perkataan anaknya tersebut, Lil justru menyuruh Ian untuk berduaan dengan Rose saja. Aduh, fix udah tersesat semua. Ian pun tidak mau dan kini ia akan tidur di rumahnya sendiri. Tom dan ayahnya kini sedang menonton gadis kesukaannya Tom. Ya, dia adalah Mary. Hari ini adalah hari ultahnya Tom. Ayahnya Tom dan Tom pun pulang dengan membawa Mary. Like a nice surprise. Malam harinya saat Tom menari dengan Mary, Lil terlihat sangat cemburu. Terlebih lagi saat Tom mendekat dan berkata pada Lil bahwa Mary tinggal di hotel dan nanti Tom akan mengantarkan Mary. Esok paginya Lil merasa sangat sakit karena sudah dicampakkan oleh Tom. Meskipun begitu, namun Lil dan Rose sadar kalau Lil dan Rose sudah kaplak. Untuk itulah kini mereka berdua harus merelakan anak mereka berdua untuk menikah. Kemudian mereka berempat pun bermusyawarah. Lil dan Rose menyuruh mereka menikah dan nantinya Lil dan Rose harus menjadi nenek dari anak-anak mereka. Tom pun pasrah, namun tidak dengan Ian yang tidak mau menikah. Seminggu kemudian Tom menikah dengan Mary. Into a unity of love, our Creator, and to ask God's blessing on. Saat acara pesta pernikahan, Rose pun terlihat sangat cemburu karena Ian berkenalan dengan cewek yang bernama Hannah. Kemudian saat acara sudah usai, Ian lagi pengen banget. Ia pun menyuruh Rose yang sekarang janda ini untuk membuka pintunya. Sambil menangis, Rose pun tidak membukakan pintu untuk Ian. Pagi harinya Ian pun langsung melampiaskan dengan berselancar, dan alhasil Ian pun kecelakaan. Siang harinya Ian pun dijenguk oleh Hannah, dan semenjak hari itu Hannah dan Ian pun makin dekat. Kemudian saat Ian dan Hannah sedang kelon, tak sengaja Ian memanggil namanya Rose. Dengan terpaksa Ian pun menjelaskan kalau Rose sudah seperti ibu kedua bagi Ian. Esok harinya Ian ketemu dengan Tom. Ia berkata kalau ia tidak nyaman dengan Hannah dan lebih nyaman dengan ibunya Tom. Ian berencana akan memutuskan Hannah. Namun tak disangka saat ketemu Hannah, Hannah mengabarkan kalau ia hamil karena kemarin Ian mengeluarkannya di dalam. Bertahun-tahun kemudian kini Ian pun sudah menikah. Ian dan Tom sudah memiliki anak dari Mary dan Hannah. Lil dan Rose sudah menjadi nenek yang harus mengajarkan yang baik-baik kepada menantu dan cucu-cucu mereka. Di pantai mereka semua pun bersenang-senang seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi sebelumnya.
Malam harinya Lil berpamitan karena ia sudah capek dengan aktivitas hari ini. Lalu tak lama kemudian setelah Lil pergi, Mary sedang bercerita sangat asyik. Namun tiba-tiba Tom ingin mencari udara segar, yang dimana udara segar yang dimaksud Tom adalah serabi miliknya Lil. Ian sendiri ternyata mengikuti Tom dan tahu kalau Tom sudah gituan lagi dengan Lil. Ia pun kembali dan langsung mengajak Ross untuk berbicara penting. Di situ Ian kesal karena ternyata Tom masih belum berhenti dengan ibunya meskipun Tom udah nikah. Mary yang mendengar itu, ia pun kini paham kalau Tom sering dengan Lil dan Ian sering dengan Ross. Mary pun mengajak Hannah untuk pergi dari keluarga yang sangat gendeng ini. I'm gonna go and get Alice. Setelah Mary dan Hannah membawa anak-anak mereka untuk menghindari keluarga gendeng, pulanglah Tom yang sudah tidak bisa melihat istri dan anaknya lagi. Esok harinya Lil menceritakan semuanya, bahwa dulu ia sudah berhenti dengan Tom. Tapi saat Tom mampir ke rumahnya Lil pada saat Mary audisi, di situ Lil tidak bisa menghentikan Tom dan hanya bisa menikmati apa yang sedang terjadi. Kemudian dari situlah Lil dan Ross pun cuma bisa nangis bareng. Lalu film pun diakhiri dengan Lil, Ross, Tom, dan Ian yang berjemur di teriknya matahari. Entah mereka berempat akan kena azab dengan diterjang ombak besar, ataukah mereka akan tetap melanjutkan kekendiran yang sudah mereka jalani selama ini. Entahlah, tidak ada yang tahu tentunya. Yang pasti saya Bang Nganu mengucapkan thank you for watching, see you in the next video.